Oke, live streaming. Oke, silakan yang sudah akan bercerita tentang sahabat saya yang mengalami satu keajaiban secara tidak sengaja tetapi nyata. Namanya Vera. Ini nama samaran ya. Jadi Anda jangan mencari-cari ya, karena ini orangnya tidak mau dipost. Seperti itu ya. Seperti yang saya ceritakan tadi di artikel sebelumnya, bahwa si Vera ini menjelaskan kesaksiannya kepada saya. Dia mengalami keajaiban. Oke, sinyalnya jelek. Jadi ceritanya gini, nanti juga bisa tanya jawab ya, bisa tanya jawab, dan ini adalah kisah nyata dan Anda bisa praktek juga. Dan sebetulnya serumusnya sama siapapun yang melakukannya, baik orang beragama maupun orang tidak beragama, baik orang baik maupun orang jahat, baik orang yang laki perempuan, baik orang miskin atau kaya, tidak pandang bulu. Kalau orang itu melakukan hal yang sama, hasilnya juga sama sebetulnya. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan orang baik buruk ya, tidak ada kaitannya dengan orang baik buruk, tidak ada kaitannya dengan apapun. Ini murni hukum alam ya sebetulnya. Cuman banyak orang yang melupakannya sebetulnya. Jadi tidak peduli Anda dari mana orangnya, agamanya apa, nggak peduli. Yang penting melakukan hal yang sama, hasilnya juga sama sebetulnya. Sebetulnya juga sama ya. Oke, sudah banyak yang hadir ya. Jadi ceritanya gini ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya ini juga sudah dipraktekkan oleh banyak kawan yang ikut kelas saya sebetulnya ya, dan orang yang berani melakukannya ya memang mengalami semua. Ini hanya masalah keberanian sebetulnya, nekat berani itu aja. Cuman ini orangnya terlalu berani menurut saya ya, terlalu berani, terlalu ekstrim sebetulnya, dan itu yang bagus sebetulnya. Karena untuk menjadi kaya, untuk menjadi sukses, bukan pinter ya, bukan pinter, bukan kerja keras, bukan apa ya, bukan ya, nekat itu sebetulnya, nekat dan berani, tetapi ya tetap harus memakai apa ya, harus tahu rumusnya sebetulnya. Kalau yang bagus tahu rumusnya, cuman ini orang itu nggak tahu rumusnya sebetulnya, nggak tahu rumusnya. Dan oke, sinyalnya jelek banget. Iya, ini kan siaran yang aneh, ini kan mencoba untuk yang beda gitu loh. Coba kita dalam bentuk yang berbeda, yang dalam bentuk gelap gitu loh. Karena gelap tidak selamanya jahat, makanya saya bikin gelap gitu, biar aneh itu. Jadi ini menceritakan pengalaman nyata dari orang bernama siapa tadi ya, saya lupa malah. Saya lupa malah tadi ya namanya ya. Ya itulah pokoknya, soalnya nama samaran ya. Nah, jadi ceritanya gini, dia itu kerja di kerja atau nggak salah dia itu pimpinan perusahaan atau apalah, saya juga nggak begitu paham.
Karena kalau dalam dunia bisnis saya itu dia itu cerita, tapi saya nggak baca chatnya gitu loh. Karena saya bingung juga gitu loh, saya bukan orang pebisnis, jadi saya bingung ini chat ini tentang apa, PT apa, saya nggak paham ya. Tapi yang jelas ada dia itu punya kesibukan yang sangat tinggi, karena dia itu memegang mungkin seperti perusahaan atau apa ya, atau seperti, tapi itu bisnisnya sendiri ya, bisnis sendiri seperti punya pabrik atau punya apa gitu. Pokoknya orang sukses lah intinya. Bisa dikatakan ya cukup lah, ya bisa dikatakan sukses ya. Nah saking suksesnya dia itu sampai dia itu lupa waktu ya, karena banyak kesibukan. Namanya orang kaya kan sibuk ya, orang kaya kan sibuk ya, ngurusi apa, ngurusi partner, ngurusi permodalan, ngurusi apa, pokoknya serba sibuk ya, serba sibuk. Banyak kerjaan. Contohnya aja Jack Ma itu, Jack Ma nggak bisa dia diam di rumah ngurusi keluarganya, kan nggak bisa. Seperti Jack Ma itu nggak bisa, dia harus sibuk ya, banyak kerjaan, banyak harus ketemu klien, ketemu apa ya. Nah pada satu ketika dia memang sudah sukses ya, sudah sukses. Satu ketika dia mengalami kegundahan batin atau jiwa spiritualnya muncul. Jadi dia kemudian berpikir gini, seperti kenapa saya harus diperbudak sama harta gitu loh. Kenapa saya kok malah hidup kok seperti menjadi anak buahnya harta ya. Dia harus melakukan kesibukan demi harta, demi uang, ibaratnya seperti itu ya, demi kekayaan. Seperti itu. Nah ini juga pemikiran yang aneh ya, jarang orang sudah kaya, jarang orang sudah sukses berpikir seperti itu. Itu sebuah panggilan jiwa yang sangat suci sebetulnya menurut saya. Kalau orang miskin, kayak mungkin kita lah, orang-orang yang nggak punya duit, orang yang nggak punya kerjaan, atau orang-orang yang ya dalam tanda kutip ya, orang yang belum sukses atau orang yang selalu gagal. Nah itu kemudian dia lari ke spiritual, itu wajar gitu lah. Makanya kebanyakan orang yang berspiritual itu dari orang yang gagal sebetulnya. Kebanyakan dari orang yang gagal ya, gagal rumah tangga, gagal masalah ekonomi, gagal masalah bisnis, gagal masalah pekerjaan, gagal masalah hubungan keluarga dan sebagainya. Kemudian dia lari ke spiritual, kebanyakan begitu. Tapi ini beda, ini dia nggak mengalami kegagalan, hidupnya normal-normal aja, hidupnya kehidupannya ya enak gitu loh. Nah orang yang kehidupannya enak itu biasanya jarang sekali yang kemudian dia ingat ke spiritual gitu loh. Kebanyakan dia terlarut kepada kehidupannya gitu loh, seperti itu ya. Tapi ini beda. Nah kemudian orang ini apa ya, dia kemudian punya ide untuk menjual semua asetnya dan ingin memberikannya pada orang lain. Jadi dia berpikir gini, hartaku ini seperti membuat saya ribet gitu loh, membuat saya ribet, nggak nyaman, malah saya sok sibuk, terus kemudian saya menjadi orang yang menjadi budaknya harta. Oh sudahlah, saya buang aja ini harta, kan seperti itu ya, niatnya membuang harta. Dia ingin makan nasi sama garam doang katanya, seperti itu ya. Sehingga kemudian betul dia merundingkan itu dengan keluarganya, dan dalam tanda kutip asalnya juga ditolak gitu loh. Nah kemudian akhirnya diterima, gagasannya tersebut diterima. Kemudian rumah, mobil semua dijual semua sampai asetnya habis ya, sampai nggak punya apa-apa. Dan kemudian dia tinggal di gubuk bambu ya, dia tinggal di gubuk bambu, makan ya beneran, dia makan sama itu nasi sama garam. Niatnya itu cuma mencari ketenangan sebetulnya, niatnya itu. Dia nggak tahu rumus-rumus alam semesta ya sebetulnya. Dia tidak belajar seperti saya, enggak, sebelumnya dia nggak tahu gitu loh. Dia cuman pengen tenang aja sebetulnya. Nah setelah hartanya semua diberikan pada orang, yang aneh dia itu nggak malah miskin gitu loh, dia malah tambah kaya, peluangnya tambah datang. Dan dia tidak diperbudak oleh harta, bahkan dia nggak ngurusi harta, nggak mikir harta. Dia juga nggak seperti dulu ya, nggak seperti dulu. Dia santai, tapi malah harta itu datang sendiri gitu loh, dalam tanda kutip peluang
peluangnya itu malah yang asik gitu loh ya, peluangnya yang asik, yang enak, yang nggak memenjarakan dia, seperti itu ya. Jadi awalnya dia itu mengejar uang, kemudian sekarang dikejar uang gitu, kan beda ya mengejar sama dikejar ya. Seperti contoh Anda kalau mengejar wanita, Anda itu memerlukan perjuangan. Mungkin memberikan dia pulsa, memberikan uang, memberikan mobil, memberikan perhatian, memberikan kata-kata cinta sebagainya ya, memberikan rayuan. Jadi Anda kerja keras di situ ya, Anda mengalami kerja keras karena Anda berjuang mengejar, dan Anda diperbudak oleh rasa cinta Anda, kemudian mengejar, sehingga pengejaran itu membutuhkan energi ya, seperti itu ya, membutuhkan energi. Nah beda ketika Anda berbalik, Anda tidak mengejar tapi Anda yang dikejar. Anda nggak membutuhkan energi, mereka yang mengeluarkan energi untuk Anda gitu. Ibaratnya kayak gitu ya, Anda tenang-tenang aja, malah banyak orang yang minta WA Anda, malah semuanya ngejar-ngejar, dan bahkan Anda malah kadang-kadang banyak menolak ya, kadang-kadang jam 3 malam Anda ditelepon ya, orangnya minta perhatian dan sebagainya. Itu contoh nyatanya perbedaan antara dikejar dan mengejar ya. Nah seperti itu. Nah walhasil kemudian dia menjadi sukses dan tambah sukses seperti itu, dan kesuksesannya tidak karena dia mengejar, tapi karena uang mengejar dia gitu loh. Dia nyantai pun uang mengejar dia gitu loh. Nah cerita-cerita ini kemudian tujuannya apa sih gitu loh. Tujuannya adalah biar kita terinspirasi bahwa sebetulnya, dan saya sangat percaya gitu loh, karena sedikit banyak saya juga sudah menjalankan, sebetulnya sudah mempraktekkan teknik tersebut ya. Makanya di kelas-kelas saya selalu saya tekankan untuk memberi dan memberi, karena melepas sama dengan mendapatkan. Tetapi di sini memang ada beberapa rumusan yang perlu diketahui. Kalau Anda cuma memberi tapi tidak tahu rumusnya memberi ya sama aja gitu loh. Makanya ada orang yang memberi tapi malah hartanya habis ya, ada gitu loh. Nah, sudah praktek ilmu memberi, kemudian dia praktek memberi malah hartanya habis, ada. Nggak dapat kembalian dari semesta karena memang caranya salah sebetulnya ya. Caranya yang salah sebetulnya. Memang kekuatan memberi itu harus dimiliki oleh orang-orang yang berlevel tajrid sebetulnya. Kalau dalam ilmu sufi itu tajrid ya, tajrid itu mendapatkan harta tak disangka-sangka. Tak disangka-sangka itu ya min haitsu la yahtasib itu ya cara Islamnya ya. Jadi tidak disangka-sangka ya. Tidak disangka-sangka, tidak dinyana-nyana. Itu rumusnya beda ya sama orang kerja sebetulnya. Berbeda ya. Jadi itu salah satu teknik bagaimana kita bisa mengalirkan uang ya. Karena ketika kita bisa mengalirkan uang, maka kita menjadi aliran, ya, menjadi aliran tersebut. Nah si orang tadi, Vera atau siapa tadi ya, itu dia memang beneran mempraktekkan itu, dan dia baru tahu teorinya itu setelah ketemu saya gitu lah. Setelah ketemu saya itu baru tahu teorinya, ternyata oh seperti itu. Jadi dia itu tidak sengaja sebetulnya, tapi udah praktek gitu loh. Emang ada ya banyak orang yang tidak tahu rumusnya, tapi dia sejalur dengan alam semesta. Nah ini nggak peduli orangnya, orang miskin, orang kaya, orang beriman, orang nggak beriman, orang jahat, orang baik, nggak peduli. Siapapun orangnya yang melakukan hal yang sama, hasilnya sama. Siapapun yang melakukan dengan cara yang sama, hasilnya juga sama. Itulah yang disebut dengan universal, disebut dengan tidak pilih kasih ya. Tuhan itu tidak pilih kasih, alam semesta itu tidak pilih kasih ya, tidak pilih kasih. Siapapun akan menjalankan hukum-hukumnya selaras dengan semesta gitu. Jadi itu tidak ada urusannya dengan orang beriman dan orang nggak beriman ya, tidak ada urusannya sebetulnya. Siapapun dia, kalau dia menjalankannya ya jadi. Seperti itu kira-kira ya. Tetapi ini memang membutuhkan teknik khusus ya.
Kalau Anda asal memberi tapi tidak tahu rumusnya, maksudnya Anda kan tidak tahu kan, si Vera tadi pas dia mengeluarkan uang itu perasaannya bagaimana. Nah itu ada kaitannya dengan perasaan. Beda perasaan, beda rasa, itu beda apa ya, beda hasil gitu lah, beda hasil. Kalau kita ngomongnya hasil ya, beda. Jadi misalkan Anda mengeluarkan uang dan Vera mengeluarkan uang tadi, cara mengeluarkannya, rasanya tuh sudah beda gitu loh. Nah kualitas rasa ini yang mempengaruhi uang itu berkembang atau tidak, atau uang itu menjadi satu yang tidak kembali ya, tidak ada pengembalian dari semesta. Karena cara Anda salah dalam mengeluarkan uang tadi ya. Contoh salah itu bagaimana? Contoh salah gini, Anda mengeluarkan uang tapi niatnya Anda menunggu hasil. Saya mengeluarkan uang 10 juta. Nanti saya tunggu hasilnya. Nah, ini nggak jadi karena Anda nggak ikhlas gitu. Nah, sedangkan si Vera tadi dia mengeluarkan uang itu memang benar-benar dia loss gitu loh. Sudah tidak ada pemikiran untuk mendapatkan. Dia aja sudah buang uangnya ya. Dianggap seperti sampah gitu loh. Sehingga kemudian yang aneh, alam semesta itu malah memberikan kembali. Nah itu ada rumus-rumusnya sebetulnya, ada pakem-pakemnya ya, ada step-stepnya. Bagaimana mengeluarkan, bagaimana niatnya, bagaimana tata caranya, itu ada sebetulnya. Ada rumusnya ya, itu di kelas vibrasi sebetulnya, diungkapkan di kelas vibrasi, kelas WA sebetulnya. Dan itu sudah nyata dipraktekkan banyak orang ya. Seperti itu. Oke, silakan bertanya kalau yang ingin bertanya. Karena kalau saya ngomong terus saya nggak ada bahan ini. Saya paham tapi saya mau menjelaskan agak bingung. Nah kalau ada pertanyaan kan saya bisa nanti menjelaskan gitu loh. Yang belum paham di mananya. Aku arep buang laptop. Ini green belum datang, ini green. Jadi sebetulnya melepas sama dengan menerima sama dengan melepas. Kalau Anda merasa berkesan, makanya gini ya. Kadang itu kalau saya buka kelas khusus berbayar itu kadang lucu. Ada orang yang merasa tertipu, ada orang yang merasa kelas kok berbayar gitu loh. Ada yang merasa bahwa ujung-ujungnya duit gitu loh. Ada yang berpendapat seperti itu, dan itu juga saya tidak menyalahkan ya. Tetapi itu akan berimbas pada ekonominya sebetulnya. Berimbas pada ekonominya, itu membuktikan mindset dia itu mindset miskin sebetulnya, mindset miskin. Jadi orang miskin itu apa-apa dihitung, apa-apa duit. Kalau orang kaya kan enggak, duit ya mikir, bahkan misalkan ketipu orang pun enggak masalah. Misalkan ada orang jual apa gitu ya, kemudian orang kaya itu tahu bahwa itu jualannya itu misalkan tipuan atau tidak asli misalkan, ya enggak masalah, dia pengen mengeluarkan duit, keluarkan aja kan, itu orang kaya seperti itu. Kan Anda ngasih duit sama penipu, kalau Anda ikhlas balik uangnya ke Anda. Jadi Anda nggak perlu takut sebetulnya untuk memberikan atau berbagi ya, nggak perlu takut sama penipu loh. Saya kadang juga tahu kalau dia itu jual apa, dia menipu. Kadang saya kalau mau ngasih duit saya kasih gitu aja. Jadi nggak usah takut ada orang menipu dan sebagainya, nggak perlu takut sebetulnya. Itu bukan urusan Anda, itu urusan dia kalau soal. Oke, tapi selama Anda memberi dan Anda ikhlas, uangnya itu kembali ke Anda sebetulnya. Oke, Prabu. Contoh peluang yang dapat setelah buang harta apa? Ya, peluangnya nggak beda-beda. Kamu jangan berpikir peluang. Itu kamu jangan berpikir ya, syaratnya jangan mikir buang-buang aja, sedekah-sedekah aja, jangan mikir. Kalau kamu mikir setelah sedekah kamu dapat apa, kamu nggak dapat. Rahasianya adalah jangan mikir kayak kamu BL tuh loh, culos ya.
Ini saya buka rahasianya ya. Kalau kamu mau ngasih orang itu loh, culos, jangan mikir. Kamu ikut seminar juga sama. Kalau kamu pengen ikut aja, culos, jangan mikir. Jangan mikir uangmu hilang, jangan mikir uangmu habis, jangan mikir apa ya, kamu pengen beli aja gitu loh, kayak orang kaya itu loh. Kamu pengen beli aja, jangan khawatir ketipu. Dan jangan berpikir nanti kembaliannya apa, dapatnya apa, peluangnya lewat mana. Nggak usah dipikir, peluang nggak usah dipikir. Semesta sendiri yang akan bekerja. Terserah mau semesta itu mau ngasih peluang lewat apa, terserah. Dan itu nggak bisa dipikir secara logika gitu loh. Anda nggak bisa berpikir wah peluangnya lewat ini, nggak bisa. Semesta itu bersifat apa ya, bersifat acak gitu loh. Kita tidak bisa memprogram dengan pikiran kita, oh peluangnya lewat ini. Nggak perlu, cukup Anda bekerja sesuai dengan biasanya dan berbagilah seperti itu ya. Kalau Pak Anda pengen kaya, alirkan uang Anda. Ketika Anda mau mengalirkan uang Anda, maka uang itu mengalir kepada Anda. Apa ini? Rasa itu apa, bisa dikondisikan atau etik etok apa ya? Pak Syakir Fauzi ini pertanyaannya. Rasa itu Pak, rasa itu perlu dibiasakan Pak, perlu dibiasakan. Cul mengeluarkan los, sudah, jangan dipikir. Sebetulnya Anda itu kan menggunakan pikiran kan. Ketika mengeluarkan, setelah mengeluarkan harta Anda mikir, waduh ini gimana uang saya hilang kan, seperti itu. Jadi itu perlu dibiasakan Pak. Kalau Anda punya burung di belakang rumah Anda itu kasihkan orang, buat apa Anda ngingoni burung? Ada ban-ban itu untuk apa? Kasihkan orang. Mobil Anda kan itu kan Pak di belakang rumah itu, kasihkan orang, itu aja loh Pak. Jual uangnya disedekahkan. Pak Syakir ini sebetulnya sudah banyak sekali bukti loh, tapi dia nggak berani aja sebetulnya. Sudah banyak sekali bukti, tapi nggak berani. Nah itu masalahnya. Nah orang takut itu kan gara-gara pikiran sebetulnya, karena Anda masih teridentifikasi sama pikiran yang melekat pada harta gitu loh maksudnya. Kalau Anda nggak melekat pada harta, nggak ada takut-takutnya Pak. Anda masih punya pikiran, masih berpikir, masih menggunakan pikiran, masih logik, masih logika. Kalau saya melakukan uang berarti duit saya hilang. Kalau mobil saya kasihkan orang berarti saya nggak punya mobil. Nah itu ya nggak jadi kalau seperti itu. Maka makom Anda makom kerja. Ya makom Anda makom kerja, nggak bisa min haitsu la yahtasib Pak. Karena Anda masih logika, masih bermain logis. Nah pilihannya itu cuma dua, logik atau magic. Nah itu loh kata guru saya ya, yang kemarin di Facebook, guru Facebook ya, Pak Frank Alhamdi, itu bener itu. Anda hidup di dunia itu pakai logik atau pakai magic, itu aja sebetulnya. Kalau Anda nggak bisa pakai magic ya pakai logik. Bekerja sehari dapat sekian, bisnis dapat untung sekian, ya itu. Kalau Anda pakai magic, jangan pakai logik. Nah magic caranya ya saya ajarkan ini pakai magic ini. Pakai magician, pakai magic. Sesuatu yang tidak ada logikanya, yang nggak masuk akal, tetapi sebetulnya logis gitu loh. Karena nyatanya bisa saya rumuskan kan, logis sebetulnya. Cuman menurut akal ketakutan Anda itu menakutkan gitu loh. Hanya itu sebetulnya. Pikiran kita yang takut sebetulnya. Sebetulnya ya dilatih oke. Semakin Anda takut, semakin Anda keluarkan Pak caranya. Tapi jangan menunggu hasil ya. Nggak usah menunggu hasil. Nggak usah menunggu hasil. Just kerja aja biasa. Anda seperti mengeluarkan itu seperti kewajiban, seperti memang harus mengeluarkan gitu loh. Memang harus berbagi gitu loh. Berbagilah itu aja. Jadi ya benar dilatih. Jadi gini loh, jangan melekat dengan harta, intinya itu. Kalau Anda pengen magic, jangan melekat dengan harta. Nah, gitu loh. Kalau Anda pengen magic, jangan melekat dengan harta. Harta itu ya dibuang aja. Dibuang nanti ya, dia akan hadir lagi. Seperti Anda itu corong, seperti Anda itu pralon. Semakin Anda mengalirkan itu, maka semakin datang. Semakin Anda buang, dia semakin datang. Semakin Anda buang, dia semakin datang. Rumusnya kayak gitu Pak.
Semakin Anda ikhlas, semakin banyak yang hadir. Semakin Anda loscul, semakin banyak yang hadir. Makanya saya pakai bahasa loscul ya. Seperti urat-urat pikiran itu sudah putus ya, sudah nggak mikir lagi. Berarti kelanya harus dilepas dulu. Maksudnya gimana ini? Kelanya apa, Pak? Ya pokoknya Anda melepas, Anda menerima, kuncinya itu. Semakin banyak Anda melepas, semakin banyak Anda menerima. Semakin ekstrim Anda melepaskan, semakin ekstrim Anda mendapatkan. Jadi uang itu semakin cara uang masuk itu sama dengan cara uang keluar sebetulnya. Uang keluarnya bagaimana? Uang keluarnya dengan mikir, Anda masuknya juga mikir. Nagih juga sulit. Anda duitnya diutang orang nih, nagih sulit. Karena Anda mengeluarkan juga sulit gitu loh. Keluarnya sulit, masuknya sulit. Keluarnya mudah, masuknya mudah. Kan sama sebetulnya. Uang itu cara keluar, cara masuknya sama cara keluarnya itu sama. Mekanismenya sama sebetulnya. Makanya saya nggak heran kalau tadi siapa tadi? Iya, memang dia beneran ekstrim itu. Sangat-sangat ekstrim. Dan hasilnya juga ekstrim gitu loh. Hasilnya pasti ekstrim. Ya, hasilnya pasti ekstrim. Makanya orang-orang kaya itu ngasihnya banyak-banyak. Kayak Nikita Mirzani ini ya. Ini membantu corona itu 100 juta misalnya. Itu kan apa ya? Sebetulnya dia juga mengalami magic sebetulnya. Cuma dia nggak tahu kalau itu magic gitu loh. Bisa tidak kita anggap harta itu sampah? Ya bisa, Pak. Nah kalau memang sampah ya buang aja. Kenapa nggak dibuang gitu loh? Kalau teorinya betul, tapi Anda bisa praktek nggak gitu loh? Itu benar, tapi Anda bisa praktek nggak? Coba praktek, buang aja. Berani nggak? Mobil Anda kasihkan orang, berani nggak? Kalau memang Anda menganggap sampah, harusnya berani. Berani nggak Anda memberikan mobil Anda pada orang? Coba jual, kasihkan orang, sebar-sebar uangnya. Ini Pak Sakir, ini saya tes ini. Berani nggak Pak? Coba, ini jawab saja. Kalau Anda berani menganggap sampah, berani nggak kira-kira? Jangan-jangan setelah Anda kasihkan mobil Anda pada orang, Anda seminggu nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, Pak. Nah itu namanya kondisi seminggu yang Anda nggak bisa tidur. Itu namanya pikiran Anda itu melekat pada harta. Hartanya sudah hilang, dan Anda kasihkan orang, tapi kelekatan terhadap harta itu masih di pikiran Anda gitu loh maksud saya. Kenyataannya seminggu nggak bisa tidur. Ya, tiwas ya. Makanya dilatih sejak kecil, Pak. Sejak kecil. Kecil-kecil dulu tapi terus gitu, Pak. Lakukan terus. Sehingga sampai Anda itu benar-benar ketagihan untuk memberi. Kalau nggak memberi rasanya kayak nggak enak itu. Kayak ada yang kurang gitu loh, Pak. Nah, nanti kalau Anda sudah saatnya berani ekstrim, langsung kasihkan ekstrim del gitu, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Nah, jadi ngasih tapi ada tata caranya gitu loh. Kalau Anda nggak bisa loss ya jangan. Makanya dimulai dari sesuatu hal yang ringan-ringan dulu. Tapi sering Pak, biar sering gitu. Keikhlasan itu kan bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Sebetulnya sih nggak bertingkat ya, nggak bertingkat. Pikiran kita yang nggak sanggup sebetulnya, pikiran kita yang nggak siap untuk kaya. Seperti itu ya. Magic rugi kalau nggak pengamatan, rugi kalau nggak membuang. Apa ini? Saya masih bingung. Ya intinya seperti itulah. Nah Prabu ini istri dikasih. Ya kalau berani nggak apa-apa, istri dikasihkan orang. Niatnya sedekah gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kamu dapat istri lagi malah 10. Oke, tak jawab ya si Prabu ya. Kalau istrimu kamu kasihkan orang, kamu dapat 10. Kalau kamu ikhlas, oke siap. Iya, itu ya datang sampahnya Pak Sakir. Ini menyiapkan ATM ini. Jual nanti kasihkan dia 50 juta atau berapa gitu. Ini sudah siap orangnya. Berani nggak Pak Sakir?
harta itu sampah, cuman teori aja kan. Nyatanya nggak berani, nyatanya masih gundeli harta Anda. Kalau masalah harta, kalau masalah uang, ini sangat-sangat riskan ya. Bahkan orang berkesadaran aja belum tentu bisa loh. Beneran, makanya saya tuh salut sama tadi ya, teman saya Vera itu. Karena ini tidak mudah gitu loh. Orang berkesadaran loh belum tentu bisa melakukannya. Saya nggak bohong itu. Orang yang sudah berkesadaran, orang yang sudah terbuka kesadarannya belum tentu bisa. Ya, mohon maaf ya, belum tentu bisa melakukan ini. Misalkan HP-nya hilang aja masih pusing kok. Bisnisnya hancur atau bisnisnya dikibulin orang masih pusing kok. Orang kesadaran loh belum tentu bisa melakukannya. Tidak semua maksud saya. Gak bisa los, jangan. Loping. Maksudnya ini harus dilatih sejak kecil dan itu terserah Anda. Karena kuncinya adalah mengalir ya. Harta itu nggak perlu kita miliki. Ya, harta itu bukan milik kita dan nggak perlu kita. Ya, nggak perlu kita miliki. Makanya Krishna itu berkata, sama Arjuna ya, ketika kamu menggenggam, ketika tanganmu posisi menggenggam di arus sungai Gangga, maka air tidak bisa dinaikkan ke kepala kan itu kan. Saya sampai hafal itu. Artinya apa? Ketika kamu menggenggam harta, justru kamu nggak bisa memilikinya gitu loh. Nah intinya itu. Dan ketika kamu membuka tanganmu di arus sungai Gangga, maka air bisa dinaikkan ke kepala. Artinya ketika kamu tidak menggenggam harta, tapi biarkan harta itu lewat, ya masuk keluar, malah justru kamu mendapatkan banyak gitu loh. Kamu seperti sungai, karena sungai itu nggak memiliki air, dia juga nggak butuh air, dia juga nggak punya air gitu. Sungai itu kan nggak butuh air, dia juga nggak punya air, karena yang punya air kan sumber, yang butuh air kan sawah, dia nggak butuh air, tetapi dia malah yang banyak air gitu loh. Karena setiap detiknya, setiap menitnya itu dilewati air gitu loh. Jadi dia sama sekali tidak merasa memiliki. Orang yang seperti itu, seperti Vera itu, dia tidak merasa memiliki sama sekali. Di situ hanyalah dia dikasih dan kemudian dia bertugas untuk menebar gitu loh. Jadi dia tidak merasa memiliki gitu loh. Nah itu kuncinya sebetulnya. Keberkahan itu di situ. Anda tidak akan terjebak kalau Anda melakukan itu, karena Anda tidak merasa memiliki. Tidak merasa memiliki, tidak merasa itu milik Anda, karena itu juga pemberian, dan kemudian Anda bertugas menebar, itu aja sebetulnya. Sehingga Anda hanya menjadi perlewatan tersebut gitu loh ya. Jadilah arus ya, jadilah arus, sehingga Anda menjadi perlewatan dari harta tersebut. Pak Sakit itu banyak teori tapi nggak berani praktek. Yang sukses itu yang action Pak, bukan yang teorinya banyak. Seperti itu ya, yang action bukan yang banyak teori. Orang banyak teori, banyak taunya, tapi action nggak berani, sama aja nol Pak. Anda banyak kenalan kiai-kiai, banyak kenalan habaib, ustadz-ustadz, tapi Anda nggak pernah sholat ya nol. Itu loh, yang action Pak, yang dapat itu. Bukan yang banyak ilmu, bukan yang banyak teori, yang action. Anda menganggap harta itu sampah, tapi nyatanya Anda masih menggenggam harta. Ya nol. Anda ya harus, kalau Anda nggak berani magic, Anda ya logik gitu. Bermain logik, caranya gimana? Kerja keras, membangun bisnis, membangun pabrik, bersaing, mempelajari ilmunya. Kan seperti itu Pak. Ya, ada dua cara kan, magic atau logik. Nah kalau logik, Anda itu masih punya kemungkinan untuk melekat sama harta. Itu kalau logik. Anda punya pabrik, Anda punya bisnis, Anda punya, ya Anda bisa kaya. Tapi Anda secara kesadaran Anda masih ada kemungkinan ya, bukan wajib, tapi masih ada kemungkinan untuk terjebak kepada kemelekatan terhadap harta. Tapi kalau yang magic tadi, yang teknik culos tadi,
yaitu kemungkinannya kecil karena Anda sudah tidak merasa memiliki. Harta ya disebar aja, dikasihkan orang aja gitu loh. Dengan memberi Anda dapat, memberi Anda dapat, memberi Anda dapat. Seperti Anda menanam ya, seperti Anda menanam padi. Anda menanam 1 kilo, dapatnya 1 ton, bisa 2 ton. Nah, tingkat peningkatan itu tergantung Anda, tergantung kualitas perasaan Anda. Tingkat melepasnya di pikiran dan perasaan itu loh Pak, maksudnya. Kalau Anda melepas harta secara fisik, tapi pikiran dan perasaan Anda tidak melepas, ya Anda masih dalam kategori menggenggam, dalam kategori keterikatan. Anda melekat dengan harta, Anda suka dengan harta, Anda mengejar harta, Anda dipermainkan oleh harta sebetulnya. Kayak gitu ya Pak. Jadi Pak Sakir ini sudah paham sebetulnya. Bahkan dia sudah banyak contoh sebetulnya, tapi dia nggak berani aja. Kaya itu butuh keberanian Pak, berani kaya. Ya, kaya itu butuh keberanian. Dan ini tidak hanya orang biasa yang takut ya, bahkan orang berkesadaran pun banyak yang takut sebetulnya. Orang yang sudah berkesadaran pun loh, Anda suruh jual mobilnya, kemudian dia naik motor, kemudian mobilnya dikasih, hasil jualan mobilnya itu dikasihkan orang, nggak akan berani. Saya jamin loh, nggak akan berani. Apalagi jual rumahnya, apalagi jual semua ya. Kayak siapa tadi? Teman saya itu, bukan saya sombong ya, tapi ini fakta gitu loh, ini fakta. Karena masih ada pemikiran melekat sama harta sebetulnya, walaupun sudah mengalami kesadaran, masih ada gitu loh. Walaupun itu ya nggak salah gitu loh. Saya nggak bilang itu salah, itu nggak salah ya. Cuman itu namanya masih melekat sebetulnya. Karena masih merasa memiliki, dia masih takut kehilangan. Ya, masih takut kehilangan, intinya itu, masih takut kehilangan. Ya, itu ya kuncinya ya. Cluenya itu ya. Masih takut kehilangan. Orang yang takut kehilangan itu namanya melekat.